Selamat berjumpa lagi dalam pelajaran biologi untuk kelas 11, yaitu materi jaringan pada hewan. Pengertian jaringan masih ingat? Yaitu sekumpulan sel yang bentuk dan fungsinya sama. Menurut fungsinya, jaringan dalam tubuh kita itu ada 4 ya, yaitu jaringan epitel, kemudian jaringan syaraf, jaringan otot, dan jaringan penghubung atau konektif. Langsung ke jaringan pada ya. Untuk jaringan yang paling luar yang berfungsi sebagai pelindung, ini adalah jaringan epitelium. Yang melapisi permukaan luar tubuh ya, maupun permukaan organ yang berbentuk rongga ya, baik bagian luar maupun bagian dalamnya. Kemudian ada jaringan epitelium yang membatasi rongga yang disebut mesotelium. Kemudian yang membatasi organ dalam disebut endotelium. Ya, ciri-cirinya terusan rapat sehingga hampir tidak ada ruang antar sel, tidak mengandung pembuluh darah, mendapat makanan dari kapiler darah yang terdapat pada jaringan ikat, memiliki kemampuan regenerasi yang cukup tinggi. Klasifikasinya ada epitelium pipih berlapis, letaknya pada kerongkongan ya. Kemudian pada batang berlapis semu, contohnya pada lubang hidung. Pipih selapis, misalnya pada paru-paru. Kemudian kubus selapis, misalnya pada hati. Kemudian pada lambung, epitelium batang selapis. Kemudian pada organ genitalia, epitelium transisional. Epitelium selapis ya, terdiri atas selapis sel ya. Bisa kamu pelajari sendiri nanti ya, untuk persingkat waktu. Kubus selapis di mana contohnya ya, kelenjar ludah, keringat, dan ginjal sebagai sekresi dan absorpsi. Batang selapis ini contohnya pada sistem reproduksi ya. Kemudian batang berlapis semu, ini contohnya pada lendir dari perangkap paru-paru ya, dalam saluran pernapasan ya, untuk mengeluarkan kotoran yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Berlapis ada bervariasi di sini ya. Yang pertama pipih berlapis, organ genitalia, kemudian esofagus, mulut, bagian permukaan kulit untuk perlindungan ya, proteksi. Kubus dan batang berlapis, contohnya pada kelenjar susu, kelenjar ludah, pangkal esofagus, dan sekresi. Transisional, ini dalam ginjal ya, ekskresi ya. Kemudian
epitelium kelenjar, ya, menghasilkan kelenjar, contohnya tiroid. Kemudian berdasarkan bentuk dan strukturnya, kelenjar eksokrin dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Ada tubular, tubular bergulung, tubular bercabang, alveolar, alveolar bercabang, tubular, alveolar. Menghasilkan kelenjar untuk aktivitas proses mekanisme berikutnya. Jaringan ikat atau konektif, ya, penghubung. Ada yang pertama fibroblast, yang kedua makrofag, yang ketiga sel tiang, keempat sel lemak, yang kelima sel darah putih. Inilah yang menyusun sel-sel jaringan ikat. Ya. Perannya masing-masing spesifik sekali. Ya. Yang pertama jaringan ikat longgar. Ya. Memberi bentuk organ dalam, misalnya kelenjar limfe, kemudian menyokong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan lain. Misalnya menyelubungi serat otot, melekatkan jaringan di bawah kulit, dan seterusnya. Jaringan ikat padat, misalnya dermis kulit dan pembungkus tulang, jaringan ikat padat. Ya. Teratur, mempunyai pola yang teratur. Terdapat pada tendon yang menghubungkan otot dengan tulang. Tulang rawan, ada 3 macam tulang rawan, yaitu hialin, elastis, dan fibrosa. Hialin, ya, tersebar dan bentuknya anyaman halus dan rapat. Ya. Kemudian elastis, tidak tersebar dan nyata seperti pada tulang rawan hialin. Fibrosa, laku-lakunya bulat dan bulat telur dan berisi sel-sel kondrosit. Inilah osteon tulang, ya. Di sini ada sistem Havers, ya. Ada sel-sel tulang yang mengelilingi pembuluh darah dan sel-sel saraf, itu namanya sistem Havers. Ya. Ini sel-sel tulangnya yang kecil-kecil ini sel tulang, ya. Ya. Ini ada matriksnya, ya. Kemudian yang tepi ini periosteum, gitu ya. Bagian tepi tulang. Yang lempengan ini namanya lamela. Jaringan otot, ada polos, ada lurik, ada jantung, ada 3 macam otot, ya. Otot polos ini pada organ-organ pencernaan, sifatnya tidak bisa kita kendalikan. Kemudian otot lurik ini bisa kita kendalikan untuk lokomosi atau pergerakan. Otot jantung ini bekerja secara tidak sadar juga, non-stop, ya, terus-menerus. Nah, cirinya di sini bentuknya gelindong, berinti satu di tengah. Kalau otot lurik bentuk serabut, intinya di tepi. Otot jantung ini bercabang-cabang dan berhenti banyak. Ini selengkapnya ciri otot polos, ya. Bentuk gelindong panjangnya 30 sampai 200 mm. Memiliki satu inti yang terletak di bagian tengah sel. Kontraksinya involunter, gitu ya. Di bawah pengaruh, tidak di bawah pengaruh kesadaran atau kerja sendiri, gitu ya. Aktivitas otot polos tidak menimbulkan kelelahan. Otot polos terdapat pada rongga tubuh seperti saluran penyerapan makanan. Otot lurik tidak bercabang, 3-4 cm panjangnya. Inti bagian tepi banyak. Kontraksi di bawah kesadaran. Kemudian cepat lelah. Kerjanya kuat tapi cepat lelah. Melekat di bagian rangka, sehingga disebut otot rangka. Otot jantung menyerupai otot lurik, ya, membentuk rantai dan sering bercabang membentuk sinsitium. Memiliki 1 atau 2 inti sel yang terletak di bagian tengah-tengah sel. Sel otot jantung dipersarafi oleh sistem saraf autonom, gitu ya.
Kontraksi tidak di bawah pengaruh kesadaran, ya, dan tidak mudah lelah, tidak bisa kita kendalikan. Jaringan saraf, ya, strukturnya, ya, dan nukleus, badan sel, dendrit, nodus Renfer, akson, sel swan, masing-masing punya fungsi. Ya. Neuron sensori atau eferen menyampaikan rangsangan dari organ perangsang ke otak, saraf pusat. Dan neuron intermediate membentuk mata rantai yang terdapat pada sistem saraf pusat dirangsang impuls dari neuron sensori atau dari neuron intermediate lain. Neuron motor, neuron eferen berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respon tubuh. Ya. Dari sistem saraf pusat ke respon, ya. Jadi kalau aferen itu menerima, ya. Kalau eferen itu memberi respon. Ya. Organ pada hewan, ya. Organ merupakan bagian tubuh yang tersusun oleh beberapa jenis jaringan yang terorganisir dan saling berkaitan satu dengan yang lain. Misalnya di lambung, tersusun atas otot, jaringan saraf, jaringan ikat, darah, dan beberapa jenis jaringan yang lain. Kemudian struktur kompleks lambung berfungsi untuk menyimpan dan memproses makanan. Dimasukkan ke usus 12 jari, kemudian ke usus halus. Tahukah kamu kanker? Ya, jaringan yang tumbuh tak terkendali akibat adanya faktor yang memicu atau pencetusnya. Namanya karsinogen, ya, pemicu kanker. Ya. Bisa faktor genetik karena keturunan dan juga karena karsinogen. Zat-zat kimia yang kita konsumsi masuk dalam tubuh kita. Manusia punya kekebalan bawaan terhadap berbagai faktor yang menyebabkan kanker. Ya, itulah organ dan jaringan pada hewan. Ya. Ada berbagai organ dan membentuk sebuah sistem organ. Ya. Ada sistem peredaran darah, sistem pernapasan, sistem gerak, sistem nervosa, sistem ekskresi, sistem reproduksi, dan sistem yang lain. Ya, demikian. Terima kasih. Selamat belajar. Bersama dan saling bekerja sama untuk mencapai fungsi tertentu. Jaringan hewan dikelompokkan menjadi 4 jaringan dasar, yaitu epitel, saraf, otot, dan jaringan ikat. Kita lihat yang pertama, yaitu jaringan epitel. Jaringan ini menutup dan melindungi permukaan luar dan dalam tubuh hewan. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, jaringan epitel terdiri atas epitel pipih selapis, pipih berlapis banyak, silindris berlapis tunggal, dan epitel kupus berlapis tunggal. Epitel pipih selapis ditemukan di lapisan alveoli sehingga memungkinkan pengangkutan molekul kecil melintasi membran. Jaringan ini sangat tipis, datar, dan berlapis tunggal. Epitel pipih berlapis banyak melindungi organ dari gesekan luar dan ditemukan di dalam kulit. Jaringan ini berlapis-lapis. Epitel silindris bersifat impermeabel terhadap masuknya bakteri yang ikut tertelan, tetapi permeabel untuk ion apapun yang diperlukan. Jaringan ini tinggi dan berbentuk seperti kolom. Jaringan epitel kubus selapis membantu dalam penyerapan dan memberikan dukungan mekanik. Jaringan ini membentuk lapisan tubulus ginjal dan saluran kelenjar ludah. Jaringan ini berbentuk seperti kubus. Jenis jaringan berikutnya adalah jaringan saraf yang terdiri dari sel saraf atau neuron yang memiliki badan sel dan mengandung inti.
badan sel memanjang dan membentuk bagian sel khusus yang disebut dendrit dan akson. Bagian sel saraf ini adalah sel-sel saraf yang membantu Anda menarik tangan Anda ketika Anda menyentuh duri. Bagaimana hal ini terjadi? Sel-sel saraf membawa pesan, yang artinya dendrit membawa sinyal ke badan sel dan akson mengirimkan informasi ke dendrit sel yang lain. Impuls saraf ini memungkinkan kita untuk menggerakkan otot-otot kita ketika kita menginginkannya, sehingga menarik tangan kita. Otak, sumsum tulang belakang, dan semua sel saraf terdiri dari jaringan saraf. Jenis jaringan ketiga adalah jaringan otot yang bertanggung jawab dalam pergerakan tubuh kita. Terdiri atas otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot rangka membantu dalam pergerakan tubuh secara sadar. Otot ini tersusun atas serat-serat panjang dengan bagian terang dan gelap yang berselang-seling, sehingga otot rangka adalah juga disebut otot lurik. Sel otot polos memberikan gerakan tidak sadar, seperti kontraksi dinding usus. Otot ini mengisi bagian dinding struktur rongga tubuh. Sel otot polos ditemukan di usus dan pembuluh darah, kandung kemih, dan rahim. Otot polos berbentuk gelondong, datar pada kedua ujungnya dan melebar di tengah. Otot jantung bekerja secara tidak sadar, yang berkontraksi dan relaksasi sepanjang hidup kita. Otot ini berbentuk silindris, bercabang, dan memiliki satu nukleus. Jaringan yang terakhir adalah jaringan ikat yang mengikat dan mendukung bagian tubuh serta mengangkut bahan-bahan. Jaringan ikat terdiri atas darah, tulang, ikat padat, tulang rawan, jaringan ikat longgar, dan jaringan adiposa. Darah mengandung sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit yang mengangkut gas dan bahan lainnya ke berbagai bagian tubuh. Darah memiliki cairan matriks. Sel-sel tulang mensekresikan kalsium yang mengeraskan tulang dan mendukung organ-organ utama tubuh. Sel-sel tulang sangatlah padat. Ligamen berfungsi sebagai penghubung antara tulang. Jaringan ini berserat dan elastis. Kartilago melindungi tulang dengan mencegah tulang berbenturan satu dengan yang lain. Jaringan ini adalah kuat, tapi merupakan jaringan yang fleksibel. Jaringan ikat longgar mengisi ruang di dalam organ. Jaringan ini seperti gel dengan serat elastis dan non-elastis. Jaringan adiposa menyimpan molekul lemak. Dalam kesimpulan, kita telah melihat dan memahami jenis-jenis jaringan hewan, klasifikasinya maupun fungsinya. Hal yang perlu diingat, jaringan hewan dikelompokkan menjadi epitel, saraf, otot, dan jaringan ikat. Jaringan epitel dibagi lagi menjadi epitel pipih lapis, pipih berlapis banyak, silindris, dan kubus. Ketiga jenis jaringan otot yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Sel dari sistem saraf yang disebut sel saraf khusus untuk membawa rangsangan dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam tubuh. Sekian dan terima kasih.